bagaimana cara agar sholatnya menjadi khusyuk, ya. Maka tentu saja yang pertama adalah kiatnya harus ikhlas, jelas. Ya, harus ikhlas. Niatnya harus benar-benar, ya, sehingga bisa khusyuk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, beliau berpesan, "Shallu sholata muwaddi'." Kalau sholat itu adalah jadikanlah seperti sholat terakhir, seperti sholatnya orang yang mau pamitan meninggalkan dunia ini. Bayangkan kalau kita setelah sholat itu langsung meninggal, pasti kita sholatnya khusyuk, benar-benar begitu, ya. Karena kita merasa habis sholat nih, wah ini sudah meninggal nih, ini nggak ada sholat lain lagi nih. Ini kesempatan untuk minta ampun sama Allah, gitu. Jadi itu yang pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, harus disertai dengan ilmu, ya. Ilmui sholat itu, ya, termasuk dari sunnah-sunnahnya, ya. Bagaimana sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk mengilmui bacaan sholat. Ya, memang idealnya kita bisa bahasa Arab. Tapi kalaupun tidak, ya sudah, kita pelajari itu Al-Quran, ya. Bacaan-bacaan sholat, zikir-zikir ketika sholat. Jangan sampai kita baca Subhana Rabbiyal A'la cuman di mulut saja, tapi nggak paham apa maksudnya itu. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, tapi nggak tahu maknanya. Akhirnya apa? Yang bayangin keluar-luar, nggak khusyuk, begitu. Ya, paling nggak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus, ya, benar-benar kita pahami apa intinya, apa maksudnya. Ya, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka, ini intinya, ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ pun ada doa. Kan banyak orang baca Al-Fatihah ya baca saja, amin ya amin saja. Nggak tahu di situ tuh ada doa. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, Allah akan menjawab semua doa kecuali doa dari hati yang lalai, hati yang nggak ngarep. Jadi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, minta petunjuk sama Allah. Tapi kadang orang ya diem aja, nggak ada rasa harap, itu nggak ada. Ya, kita mengucapkan amin, amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah jawablah. Dia amin ya amin saja, tapi nggak ada harapan, itu nggak ada. Akhirnya ya nggak dapet yang dikandung dari doa tersebut. Jadi di sini harus diilmui, ya. Kemudian ya yang ketiga, ikuti bagaimana sholatnya orang yang paling khusyuk di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ikuti tata cara sholat beliau, ya. Beliau itu, ya, mengangkat tangannya bagaimana sih? Apakah dibuka begini atau seperti macan gini, atau itu kan ada ilmunya, ada hadisnya. Jadi kalau kita angkat tangan, oh memang Rasul SAW begini dulu, ya. Jari-jari beliau itu di samping kuping beliau, ya, kadang sejajar dengan pundak begini, ya. Maka tenang, karena sholat kita yakin, ya, bukan karena ya sholat saya dari dulu ya begini, terserah saya mau begini, mau, ya, enggak. Jadi itulah beberapa, ya. Dan juga tentu saja sebelum sholat wudhunya harus benar, karena masih banyak yang wudhunya itu aduh asal-asalan, ya, masih jauh dari wudhu sesuai sunnah Rasul alaihissalam, ya. Kadang malam misalnya cuci tangan masih ada yang kering di sini, padahal ini harus juga dibasahi, ya. Karena misalnya pakaiannya ketat, nggak bisa diangkat sampai ke atas, akhirnya nggak terbasuh. Kadang kakinya masih kering. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqab.
celaka ini kaki-kaki ini. Ya. Wailun lil aqabi minan nar, celaka kaki ini dari api neraka. Ketika melihat di kakinya itu masih kering. Ya, sebesar koin. Enggak tersentuh air wudhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Celaka ini. Disuruh ngulang salatnya. Ya. Maka ya inilah ya, beberapa kiat ya agar bisa salat khusyuk. Wallahu ta'ala alam. Al Iman TV